Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ya. Kita kembali belajar daring mata pelajaran agribisnis tanaman hias. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, jadi anak-anak tetap jaga kesehatannya ya. Jangan sampai kalian sakit dan imun kalian menurun. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kita masuk ke materi kita ya. Kita lanjutkan materi kita pada KD menganalisis penanaman tanaman hias ya. Dan KD 419-nya adalah melaksanakan penanaman benih dan bibit tanaman hias. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensinya, bisa kalian lihat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menerapkan penanaman bibit tanaman hias, diharapkan anak-anak semua mampu melaksanakan penanaman bibit tanaman hias secara benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada peta konsep yang harus kita pahami di sini. Nah, di sini ada penanaman tanaman hias pot dan tanaman hias potong ya. Kalau tanaman hias pot itu bisa yang tanaman hias daun ya. Kalau yang potong ini seperti bunga krisan, anggrek, itu salah satu contohnya. Nah, pada penanaman tanaman hias ini ada kegiatan memilih bibit siap tanam materinya. Nah, pada materi bibit siap tanam itu ada yang namanya kriteria persyaratan bibit siap tanam dan penanganan bibit sebelum tanam. Kemudian materi yang kedua itu adalah nanti menghitung kebutuhan bibit. Nah, kebutuhan bibit ini ada kebutuhan bahan tanam atau bibit dan menghitung kebutuhan bibit. Kemudian materi kita yang ketiga itu adalah teknik penanaman bibit. Ada penanaman bibit dan penanaman ulang atau repotting. Jadi repotting itu disebut penanaman ulang. Nah, sebelumnya kita lihat pengertian penanaman. Penanaman itu adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk mendapatkan hasil produk tanaman yang dibudidayakan. Nah, caranya tentunya anak-anak semua bisa melakukan ya penanaman ya. Ibu rasa kalian semuanya bisa melakukan penanaman secara baik dan benar. Nah, pada prinsipnya sama seperti menanam tanaman pada umumnya. Menanam tanaman hias sama seperti menanam tanaman pada umumnya. Nah, tanaman hias dapat ditanam dalam beberapa media tanam seperti media tanam langsung di lahan terbuka atau di bedengan ataupun bisa di pot serta media tanam dalam pot gantung. Nah, materi yang pertama adalah memilih bibit yang siap tanam. Nah, untuk memilih bibit yang siap tanam itu syarat-syarat penanaman yang harus dipenuhi adalah pemilihan bibit tanam sebagai bahan tanam yang baik. Jadi kalian harus memilih bagaimana tanaman yang baik itu. Tentunya tanaman yang sistem perakarannya baik, kemudian tumbuhnya tegap, ya tanamannya sehat, tidak terserang hama maupun penyakit. Nah, kemudian ada jenis media tanam. Jenis media tanam yang digunakan haruslah cocok dengan jenis tanamannya. Misalnya kalian menanam tanaman anggrek. Nah, jadi media yang digunakan itu bukan media tanah, tapi bisa menggunakan media arang, bisa menggunakan media pakis atau sphagnum moss. Jadi disesuaikan dengan jenis tanamannya. Kemudian wadah atau pot yang digunakan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, persyaratan wadah atau potnya itu pot harus mempunyai lubang di bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kelebihan air dari hasil penyiraman. Jadi supaya media tanah itu dalam keadaan kondisi lapang ya. Jadi untuk media tanam itu kemampuan untuk menyimpan air itu yang diperlukan oleh tanaman itu keadaan media dalam keadaan kapasitas lapang ya.
Jadi bisa anak-anak semua membedakan bagaimana keadaan kapasitas lapang, bagaimana keadaan media tanam dalam keadaan titik layu permanen maupun jenuh air ya. Nah, kalau jenuh air, tentunya pada saat kalian menyiram itu medianya akan penuh dengan air, airnya tidak akan menetes keluar ya melalui lubang-lubang pot karena medianya sudah jenuh air. Sedangkan kalau titik layu permanen itu tandanya tanaman kita pada siang hari itu akan mengalami kelayuan, sedangkan pada malam hari tanamannya akan kembali segar. Nah, itu tanda-tanda bahwa media tanamnya mengalami yang namanya titik layu permanen. Maka media tanamnya harus segera diganti. Kalau tidak diganti, maka tanaman secara pelan-pelan akan mengalami kematian. Nah, yang media tanam yang disukai oleh tanaman itu adalah media tanam dalam keadaan kondisi lapang, di mana pada saat kalian menyiram itu air itu akan menetes ya, menetes keluar melalui lubang-lubang pot. Nah, itu syarat wadah atau pot yang baik. Kemudian harus cukup sinar matahari karena sinar matahari sebagai bahan dasar untuk proses fotosintesis ya pada daun tanaman dengan bantuan dengan adanya klorofil yang ada pada daun dan bantuan sinar matahari, maka tanaman akan melakukan proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya adalah kriteria dan persyaratan bibit yang baik atau siap tanam. Nah, tentunya persyaratan bibit yang baik itu adalah seperti sebelumnya Ibu katakan, harus tumbuh tanamannya itu harus tumbuh dengan sehat, subur, bentuk tingginya, besarnya itu seragam bentuk tanamannya. Kemudian cukup umur untuk tanaman itu dipindahkan. Jadi cukup umur sesuai dengan jenis tanamannya. Misalnya tanaman siap dipindahkan itu tanaman sudah mulai berdaun 3 atau 4 helai. Itu sudah bisa dipindahkan. Kemudian struktur perakarannya baik, akar tunggangnya lurus dan cukup panjang. Nah, fungsi kita pemilihan dari struktur perakaran ini yang baik itu maksudnya agar pada saat penanaman tanaman itu bisa cepat beradaptasi dengan media tanamnya karena dia memiliki akar tunggang yang bagus untuk penyerapan air dan penyerapan unsur hara. Kemudian calon batangnya harus lurus dan tidak patah. Jadi yang ditanam tanaman yang lurus ya, jangan yang bengkok atau tanaman yang patah. Nah, nanti kalau setelah ditanam akan mengalami kematian. Kemudian adapun jadi semuanya ini akan menentukan kualitas dari tanaman yang akan dihasilkan nanti. Nah, adapun kualitas yang dimaksud itu meliputi tanaman dengan mudah dapat tumbuh secara optimal. Jadi pada saat kalian menganalisis bibit sebelum melakukan penanaman, itu maka nanti hasil yang kalian peroleh, tanaman itu akan dengan mudah dapat tumbuh secara optimal, tanaman akan lebih cepat berproduksi atau menghasilkan, dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Bahkan bibit yang digunakan sebagai bahan tanam itu ya, jadi harus diperhatikan hal-hal tersebut di atas persyaratan wadah atau potnya. Kemudian adapun kriteria bibit yang dikatakan unggul. Jadi ada bibit unggul, tentunya anak-anak pernah mendengar ya, ada bibit yang unggul ya. Biasanya sering disebutkan pada tanaman buah biasanya bibit yang unggulnya. Jadi bibit yang unggul itu kriterianya adalah yang pertama, bibit mempunyai pertumbuhan yang seragam. Yang kedua, tahan terhadap perubahan iklim, ya, cekaman lingkungan. Jadi harus cari bibit yang memang bisa beradaptasi, cepat beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan bibit yang cepat. Yang keempat, mempunyai jumlah akar yang banyak, kemudian mudah beradaptasi. Yang keenam, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian tanaman tumbuh kokoh dan segar berasal dari induk yang unggul. Nah, untuk penanganan bibit sebelum tanam ya, ada hal yang harus kalian perhatikan. Jadi ada bibit yang langsung ditanam, kemudian ada bibit yang memerlukan penanganan terlebih dahulu. Nah, ada bibit yang hasil vegetatif buatan seperti cangkok ya. Maka ada perlakuan yang harus kita lakukan.
Kemudian ada bahan tanam stek atau vegetatif yang langsung ditanam di tempat penanaman atau tanpa pembibitan ya, tanpa dilakukan dengan pengistirahatan dan penyiraman bibit untuk menjaga kelembapan. Jadi di situ ada penanganan bibit sebelum tanam ya. Jadi ada 4 poin ya yang harus diperhatikan penanganan bibit sebelum tanam. Nah, pada bibit yang langsung ditanam itu artinya bibit yang tidak mengalami dormansi panjang atau bibit yang tidak perlu dilakukan perlakuan untuk penanamannya, bisa langsung ditanam ya. Nah, seperti misalnya tanaman celosea itu bisa langsung ditanam ya tanpa dilakukan perlakuan. Nah, kemudian bibit yang memerlukan penanganan terlebih dahulu. Contohnya bibit yang berasal dari vegetatif alami atau dari umbi. Nah, itu bibitnya harus diistirahatkan dulu di dalam kondisi yang teduh dan lembab ya. Supaya bibit cepat beradaptasi setelah dia lakukan penanaman. Kemudian bibit hasil cabutan atau tanam pindah itu juga harus diistirahatkan lebih dahulu, jangan langsung setelah kalian cabut langsung ditanam. Dia diistirahatkan dulu di tempat yang teduh atau lembab untuk mengurangi penguapan sehingga bibit tidak mengalami layu dan stres. Jadi seperti itu ya. Kemudian bibit hasil vegetatif buatan seperti cangkok ya. Nah, supaya akar bibit itu bisa beradaptasi, maka direndamlah terlebih dahulu sebelum ditanam ya. Sebelum ditanam, hasil cangkokan itu direndam dulu akarnya dalam air atau diberi zat pengatur tumbuh ya untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman itu nanti. Kemudian yang terakhir itu adalah bahan tanam stek atau vegetatif yang langsung ditanam di tempat penanaman tanpa pembibitan. Jadi dia dilakukan pengistirahatan dan penyiraman bibit agar bibit bisa terjaga kelembapannya. Jadi disimpan di tempat yang teduh, jangan terkena langsung kena matahari ya. Karena tanamannya akan langsung layu karena tanaman yang masih dalam bentuk stek itu tidak memiliki akar ya untuk penyerapan air dan nutrisi. Nah, jadi dengan direndam di dalam air, maka keadaan tanaman stek itu lingkungannya akan menjadi lembab dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan nutrisi untuk membesarkan dan menjadikan tebalnya mata tunas sehingga stek dapat tumbuh dengan cepat. Jadi akarnya bisa cepat tumbuh ya. Oke, anak-anak, itu tadi penyampaian materi kita pada hari ini. Apabila ada hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di grup ya, bisa di Bajakah atau di grup WA kelas kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetap semangat untuk PJJ ya, belajar daring dari rumah. Oke, jangan lupa untuk daftar hadirnya ya. Ibu harapkan anak-anak semua selalu aktif untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.